Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, sepertinya menarik, di video kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bagaimana kita menata batin supaya tenang dan tentram dalam urusan rezeki. Karena ketika hati kita tenang, itu akan berpengaruh pada action yang kita lakukan. Begitu kita punya good feeling, nanti efeknya great action, dan hasilnya bahkan bisa eksponensial. Good feeling, great action, exponential result. Nah, itu yang kita harapkan. Memang kata kuncinya dimulai dari good feeling dulu nih. Bagaimana kita punya jiwa yang tentram, hati yang tenang. Khususnya dalam bahasan ini tentang rezeki. Kenapa sih kita perlu tentram dalam urusan rezeki, teman-teman? Ya karena kita yakin rezeki itu nggak akan bisa diambil orang. Allah yang Maha mencukupi. Dan persoalan rezeki itu kan bukan persoalan banyak atau sedikit, tapi persoalan lapang atau sempit. Saya ulangi ya teman-teman sekalian. Persoalan rezeki itu bukan persoalan banyak atau sedikit, tapi ini persoalan lapang atau sempit. Karena banyak itu nggak sama dengan lapang. Kita bisa punya banyak, kita boleh punya banyak, tapi perkara kelapangan ini adalah perkara kualitas. Perkara keberkahan nih. Banyak sedikit dan lapang sempit itu dua hal yang jauh berbeda. Mungkin sekilas seperti mirip, tapi ini bumi dan langit, teman-teman. Yang sedikit bisa melapangkan, tapi ada juga loh, banyak malah menyempitkan. Begitu pula sebaliknya. Artinya apa? Kalau kita ngomongin rezeki, ini bukan tentang jumlah angka. Jumlah angka tuh nggak pantas untuk jadi sebab kegelisahan kita. Angka ya cuma angka. Bukan banyak kok yang bikin kita lapang, bukan banyak juga yang bikin kita cukup. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu banyak dipusingkan dengan urusan sebatas angka, hitungan duniawi. Bagaimana kita bisa memenuhi hidup kita dengan ketenangan jiwa atau peace of mind. 1 juta, 100 juta, 10 miliar, 10 triliun, itu sebetulnya angka. Tapi itu bukan jaminan kecukupan dan kelapangan. Semua itu datangnya dari Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberi rezeki. Jadi begitu seorang yang beriman tuh punya mental seperti ini, teman-teman sekalian, kita nggak akan pernah berkecil hati. Karena yakin bahwa rezeki kita itu Allah yang menjamin. Contoh ya, misalkan, ini persoalan mental kawan-kawan. Ada seorang tukang beca atau apapun lah pedagang kecil. Ketika dia punya keyakinan seperti ini, belief seperti ini, dia punya impian ke tanah suci misalkan. Wah, butuh dana puluhan juta. Mereka yang punya mental seperti ini, walaupun kecil penghasilannya, hanya sekian puluh ribu rupiah per hari mungkin, tapi dia nggak akan putus asa. Dia akan tetap berupaya dalam doa. Dia akan terus bergerak dan menjaga impiannya itu terus dalam jiwanya. Dia akan melakukan apapun yang bisa dilakukan dengan penuh ketenangan. Karena dia yakin yang membuat dia sampai pada impian itu bukan persoalan angka, tapi persoalan keberkahan dalam usahanya. Allah itu kan bisa saja mewujudkan dari jalan yang bahkan gak kita duga sekalipun. Sekali lagi teman-teman, ini sikap mental. Jadi jangan cuma ngejar banyak, kejarlah berkah dalam prosesnya. Itu poin inti maksud saya. Jangan merasa aman dengan apa yang kita miliki. Tapi juga jangan merasa kecil dengan apa-apa yang belum kita miliki. Allah itu, Rob kita, punya banyak sekali jalan untuk mengantarkan rezeki atau menutup rezeki. Jadi banyak yang kita miliki itu bisa jadi sumber kemelut hidup kalau tidak disertai dengan keberkahan. Nah, ngejar berkah itu gimana maksudnya? Bagaimana kita berupaya menjaga Allah dalam perjalanannya, dalam prosesnya. Kita melibatkan Allah dalam setiap langkah. Kita membawa doa dalam setiap sujud, dalam setiap harap, dalam setiap kesedihan, dalam setiap masalah yang sedang kita hadapi. Kita sekuat tenaga memastikan halal dari hulu ke hilir. Caranya benar. Dan bahkan kalau bisa berdampak maslahat bagi sebanyak mungkin orang. Itu mungkin poin pertama dulu yang ingin saya sampaikan. Tentramkan hati kita untuk urusan banyak atau sedikit. Sibukkan saja diri kita untuk memastikan bahwa semua yang kita usahakan itu jadi amal soleh. Dan insya Allah dari sana awal mula hadirnya sentuhan berkah. Ada sebuah pesan yang indah banget teman-teman dari Imam Hasan Al-Basri. Ini mestinya menentramkan kita. Kata beliau, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain. Karena itu hatiku pun tentram. Tapi aku juga tahu amalku nggak akan dikerjain sama orang lain. Karena itu aku pun sibuk beramal. Jadi ini alokasi fokus yang sangat indah. Tugas kita tuh pada amalnya, pada usahanya. Pastikan lakukan yang terbaik. Nggak perlu dengan kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan.
Dan saya rasa kita semua sudah paham ya, rezeki itu kan tidak sebatas hitungan rupiah, dan rezeki itu juga bukan tentang sebatas tumpukan barang-barang mewah. Bahkan rezeki itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi juga apa yang kita nikmati. Rezeki itu teman-teman adalah persoalan rasa, nikmat yang kita rasa. Ada dua orang mungkin punya gaji yang sama, nilainya sama, angkanya sama, mungkin profitnya sama, nominalnya sama, tapi bisa jadi sangat berbeda tuh kenikmatan dan rasanya bagi satu penerima dengan penerima yang lain. Benar kan? Ini persoalan keberkahan nih. Rezeki itu jaminan. Rezeki itu ketetapan. Dan cara kita menjemputnya itu adalah ujian. Sikap kita pada ujian itulah yang akan menentukan seberapa nikmat yang kita rasa. Sikap kita itulah yang akan menentukan seberapa berkah di dalamnya. Teman-teman pernah nggak sih dengar? Bahkan mungkin kita pernah punya pengalaman. Berapa banyak di antara kita yang gajinya mungkin ratusan juta setiap bulan, tapi rezekinya nggak sebanyak itu. Maksudnya gimana rezekinya nggak sebanyak itu? Dia udah nggak bisa lagi minum yang manis-manis. Kenapa? Oh, ada diabetes. Dia nggak bisa lagi menikmati hidangan yang gurih-gurih. Kenapa? Oh, ada kolesterol. Dia nggak bisa menikmati garam. Kenapa? Ada hipertensi. Dan lain sejenisnya. Kelihatannya berlimpah. Tapi sebenarnya Allah itu sudah mulai membatasi rezekinya. Rasa nikmatnya itu udah berkurang. Jadi teman-teman, poin saya, rezeki itu adalah anugerah dan manfaat sejati. Mungkin kasur yang paling mahal, kasur yang empuk bisa kita beli. Tapi tidur yang nyenyak, nah itu rezeki. Makanan yang mahal mungkin bisa kita beli, tapi lezatnya ketika makan itulah rezeki. Rumah yang mewah mungkin bisa kita beli, tapi ketenangan, keindahan, sakinah di dalam rumah itu, nah itulah rezeki. Jadi rezeki sama sekali bukan tentang apa yang bisa kita beli, bukan juga apa yang mampu kita kuasai. Rezeki adalah nikmat yang dirasa. Kan ada banyak ya kisah orang-orang yang udah bekerja siang dan malam, menghimpun uang, ngumpulin uang, sampai mungkin tercatat rapih di saldo rekeningnya miliaran, triliunan rupiah. Tapi tiba-tiba umurnya habis, selesai, ya udah, gitu aja. Dia meninggal dunia, bahkan tanpa sempat menikmati apa-apa yang sudah susah payah dia himpun. Jadi rezeki itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita nikmati. Maka benarlah sabda dari Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, bahwa rezeki atau harta yang betul-betul kita miliki sebetulnya ada 3. Yang pertama, apa-apa yang kita makan sampai habis, apa-apa yang kita pakai sampai usang, dan apa-apa yang kita sedekahkan. Nah, itu menjadi milik kita seutuhnya. Selain ketiga itu, lenyap, ditinggalkan untuk orang lain. Yang pertama, apa-apa yang kita makan. Nah, itu rezeki kita. Rezeki berupa makanan yang masuk ke dalam tubuh, membentuk sel-sel tubuh kita, membangun tulang, mengganti organ tubuh yang rusak, makanan yang memberikan kita energi untuk bergerak dan beribadah kepada Allah. Nah, itu rezeki. Jadi makanan itu baru dikatakan rezeki kita ketika sudah masuk ke dalam mulut kita nih. Makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu bisa saja bukan rezeki kita. Nah, coba cek ya. Bapak Ibu teman-teman, makanan yang sekarang ada di kulkas, makanan yang sekarang ada di meja makan. Coba saya tanya, itu rezeki kita bukan? Jawabannya belum tentu. Siapa tahu jatuh dimakan kucing, rezeki kucing tuh. Jatuh dimakan semut, rezeki semut tuh. Jadi apa-apa yang sudah masuk ke dalam tubuh, nah itu rezeki kita. Yang kedua adalah apa-apa yang kita pakai. Itu rezeki kita. Kita bisa aja punya 10 lemari, ya, isinya ratusan pakaian, modelnya macam-macam. Apalagi punya sepatu ratusan pasang, punya tas beragam merek atau barang-barang yang lain. Tapi rezeki kita apa sih? Apa yang kita pakai sampai akhirnya jadi usang. Kan banyak ya kisah di antara kita yang mungkin secara status kepemilikan dia nggak punya barang, tapi dia bisa pakai barang itu dan menikmati barang itu. Itu rezeki. Nah, sebaliknya, betapa banyak di antara kita yang bisa membeli banyak hal, tapi sejatinya dia nggak pernah menikmati. Dia bahkan nggak pernah pakai barang yang mampu dia beli itu. Nah, ini perlu kita perhatikan teman-teman sekalian. Dan yang ketiga adalah apa-apa yang kita sedekahkan. Nah, inilah yang akan jadi abadi dan akan menjadi milik kita secara utuh. Yang akan membawa berkah dan mengantarkan semuanya menjadi nikmat rasa. Sekali lagi teman-teman sekalian, rezeki itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita nikmati. Tentang keberkahan yang terasa menyejukkan hati. Nah, itulah rezeki yang sejati. Masalahnya teman-teman sekalian, hari ini yang sedang hilang itu adalah keberkahan. Rezekinya ada, tapi berkahnya yang mungkin hilang. Kita udah kerja keras, pergi dari rumah, gelap,
belum terbit tuh matahari. Nanti pulang ke rumah, udah gelap juga, udah nggak kelihatan matahari. Yang dibawa ke rumah kayaknya nggak kecil juga, gede tuh, yang masuk saldo rekening kita. Tapi kenapa ya? Kok berasanya kurang terus, nggak pernah cukup. Ada aja hal-hal yang selalu hadir, yang dirasa sebagai kebutuhan, keinginan. Apalagi daftar hutang yang juga seakan nggak pernah berkurang. Cicilan demi cicilan itu merenggut ketenangan. Nah itu jangan-jangan berkahnya yang hilang. Belum lagi kalau kita ngomongin keberkahan waktu. Kayaknya sedikit banget waktu yang bisa kita alokasikan bersama keluarga. Walaupun cuma sekedar ngobrol dari hati ke hati gitu ya, sama anak, sama pasangan. Semuanya sibuk. Anak, istri, suami, larut dalam kesibukannya masing-masing. Apalagi kalau kita ngomongin waktu untuk Allah. Gak pernah sempat baca Quran. Gak pernah sempat untuk datang ke majelis ilmu. Sibuk, gak sempat. Gak ada waktu. Bahkan sekedar untuk memenuhi panggilan sholat aja kayaknya, waduh, gak ada waktu gitu ya. Na'udzubillah. Boleh jadi teman-teman sekalian, ini berkahnya hilang nih. Semua terasa seakan-akan terburu-buru. Berangkat kerja, buru-buru. Pulang kerja, buru-buru. Apalagi, makan siang, buru-buru. Di lampu merah, buru-buru. Bahkan berdoa, sholat juga buru-buru. Ya Allah. Kenapa ya kok rasanya sulit sekali untuk bisa menikmati setiap momen dalam hidup. Banyak bingungnya, banyak gelisahnya, banyak resahnya. Kita tuh dikejar-kejar rasa takut kekurangan. Hampir dalam semua aspek kehidupan teman-teman. Belum lagi tekanan hidup yang itu kerasa banget dari berbagai sisi. Menyesakkan dada, tekanan pekerjaan, belum lagi tekanan di dalam rumah. Keluarga itu kan harusnya jadi penyejuk hati, betul nggak? Keluarga itu mestinya menenteramkan hati kita, tapi kok malah jadi sumber masalah dan penghancur kebahagiaan. Ini ada masalah teman-teman sekalian. Bolehlah kita evaluasi. Jangan-jangan ada berkah yang hilang. Jadi berkah itu yang mungkin rasanya hilang saat ini. Satu hal yang amat penting tapi seakan-akan hilang dari negeri. Satu hal yang amat penting tapi seakan-akan hilang gitu ya. Bahkan kalau kita angkat sedikit ke atas, jangan-jangan hilang dari negeri kita. Negara yang mestinya makmur, sumber daya alam begitu melimpah, tapi kok gagal ya memakmurkan rakyatnya. Ini ada berkah yang hilang teman-teman. Berkah yang hilang dari keluarga. Anak-anak yang tidak tumbuh seperti harapan orang tuanya. Orang tua yang ribut terus. Ada berkah yang hilang dari perusahaan. Sehingga perusahaan gak pernah puas dengan karyawannya. Begitu pula sebaliknya, karyawan pun gak pernah puas dengan perusahaannya. Berkah itu mungkin yang hilang ya. Sampai-sampai mereka yang kelihatannya berkecukupan tapi kok nggak bahagia. Sekalipun di rumah yang gede itu. Ada lagi mungkin berkah ilmu yang hilang. Sampai akhirnya banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang cerdas tapi kok nggak jadi solusi ya. Atau berkah yang hilang dari tatanan masyarakat. Kondisi masyarakat yang punya banyak anak-anak muda harusnya jadi masyarakat yang kuat, tapi malah jadi masyarakat yang lemah dalam banyak aspek. Na'udzubillah. Jadi teman-teman, berkah ini mesti menjadi perhatian yang serius dalam hidup kita. Karena satu hal inilah yang menjadi penentu. Apakah semua yang kita lakukan, apakah semua yang kita miliki itu menjadi sia-sia atau tidak pada akhirnya. Karena semua pencapaian hebat kita pada akhirnya hanyalah kenangan. Dan akan dilupakan kok. Kecuali mereka yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Kalau itu yang jadi tujuan kita, apapun yang kita lakukan, insya Allah jadi amal kebaikan. Dan itulah yang akan kekal selama-lamanya. Jadi kalau kata seorang tokoh, masyarakat kita hari ini itu disebut dengan manic society. Jadi ini sebuah fenomena yang menimpa masyarakat modern hari ini. Apa itu manic society? Masyarakat yang terburu-buru, pengennya serba cepat, nggak menikmati proses, ya, impulsif, obsesif. Dan memang Allah juga udah bilang sih dalam Quran bahwa manusia itu bersifat tergesa-gesa. Dan kalau kita kaitkan dengan bahasan kita, ini boleh jadi ada berkah yang hilang. Keberkahan waktu yang hilang, keberkahan rezeki yang hilang. Kalau kita buka KBBI teman-teman, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkah itu kan artinya karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Jadi sebetulnya nggak peduli sebanyak atau setinggi apapun, kalau itu nggak ngasih manfaat bagi kehidupan manusia, itu berarti nggak masuk dalam kategori berkah tuh. Nah kalau kita masuk lagi makna yang lebih dalam, berkah itu kata para ulama nikmat yang terus bertumbuh, berkembang, bertambah, meluas, dan mendatangkan kebaikan yang tidak terputus. Jadi kebaikan yang langgeng tetap melekat, itu nggak hilang. Nah ini kata Imam Nawawi dalam
syarah Sahih Muslim. Artinya, usia yang berkah itu bukan tentang muda atau tua, tapi seberapa besar kebaikan yang bisa dihadirkan dalam rentang masa hidupnya. Kan ada banyak ya para ulama yang umurnya sebetulnya nggak tua, bahkan mereka meninggal di usia muda, tapi karyanya itu lebih panjang usianya dibandingkan umur ulamanya. Ada yang meninggal 40, 50 tahun, tapi karyanya itu ratusan bahkan ribuan tahun. Berkah apa lagi? Misalnya uang. Nah, berarti uang yang berkah itu bukan tentang jumlah, tapi seberapa luas manfaat yang terus bertumbuh dengan keberadaan uang yang kita punya. Hidup yang berkah, itu juga bukan tentang seberapa banyak kontribusi yang bisa kita berikan saja, bukan. Tapi seberapa mampu kontribusi itu nganterin kita ke surganya Allah. Karena kalau kita udah merasa banyak kontribusi, banyak ngasih manfaat, kalau niatnya salah bukan karena Allah, nggak berkah lah itu. Walaupun di dunia mungkin dirasakan manfaatnya, tapi di akhirat bisa nggak bernilai itu. Artinya teman-teman, kalau menurut saya ya, berkah itu lebih dari sekedar sukses, lebih dari sekedar bahagia. Berkah itu puncak pencapaian. Nikmatnya tetap melekat, nggak hilang. Di dunia terasa, di akhirat juga punya nilai. Karena tidaklah disebut berkah ketika nikmat dan kebaikan itu bersifat sementara. Sekalipun mungkin semua orang mengatakan, wah kamu hebat, tapi tidak sempurna disebut sebagai sebuah keberkahan ketika nggak bersisa nilai untuk akhirat kelak. So, balik lagi teman-teman sekalian, jangan cuma ngejar banyak, tapi kejar juga berkah di dalamnya. Dengan cara apa? Menjaga ketaatan kepada Allah dalam perjalanannya, menjadikan akhirat sebagai tujuan kita, dunia ini jembatan aja. Dan kata seorang ulama yang lain, indikator yang paling jelas, berkah itu apa sih? Pokoknya sesuatu yang menambah ketaatan kita kepada Allah. Nah, itu ukuran yang telak tuh. Jadi kalau ada pertanyaan, coach atau ustadz, apa yang saya lakukan berkah nggak sih? Dicek aja. Sesuatu itu nambah ketaatan kita nggak kepada Allah. Kalau itu nambah ketaatan kita kepada Allah, maka boleh kita katakan ada keberkahan di dalamnya. Maka bergeraklah, berusahalah, berupayalah dengan hati yang damai. Teman-teman sekalian, berapa banyak di antara kita yang begitu khawatir ketika menjemput rezeki, takut nggak kebagian, takut nggak dapat. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang rela menggadaikan dirinya, menghinakan dirinya. Teman-teman sekalian, ikhtiar itu adalah prasyarat mulia untuk mendapatkan nafkah dan menjemput rezeki. Para nabi pun tetap melakukannya. Hanya saja kita mesti menekankan bahwa yang penting itu prosesnya, supaya berkah itu hadir. Bagaimana kita menjaga ketaatan kita kepada Allah, gak coba-coba yang haram. Karena berkah itu urusan langit nih, bukan cuma urusan bumi. Saat kita memahami hal ini, yang hadir itu apa? Upaya ikhtiar fisik dengan menggunakan akal, tapi kita sempurnakan dengan tawakal. Nah teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ada sedikit inspirasi dan tercerahkan dengan izin Allah.